Keberatan ditolak. Tak ada lagi alasan? Benar. Masih ada bukti apa lagi? Tepat. Apa lagi buktinya? Tunjukkan sekarang. Zhang Yu, kau keterlaluan. Negara Hua ingin pinjaman triliun, mimpi di siang bolong. Lalu kenapa? Zhang Yu, kau mau negara Hua bermusuhan dengan 7 negara. Terus mau apa? Daripada mengancamku, lebih baik periksa bukti di tanganmu. Tenang. Kuputuskan. Kasus pinjaman triliun ini dimenangkan negara Hua. Pengacara Zhang, hidup. Pengacara Zhang, hidup negara Hua. Pengacara Zhang, sejak debut Anda, setiap kasus yang ditangani tak pernah gagal. Masih mempertahankan tingkat kemenangan 100%. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan otak jenius yang kumiliki ini. Sayangnya, otak brilianmu tak tahu rendah hati. Berani menang kasus ini, kau harus mati. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Aku pindah dimensi, masuk ke tubuh anak kecil. Xiaofu, lapar ya? Tunggu ibu selesai, bagi bubur, pulang bersama. Nyonya, tolong beri bubur lagi. Saya bisa tahan lapar, tapi 2 anak saya. Mereka tak bisa bertahan. Aku jadi anak pejabat. Tahun keempat, Qian Yuan, Kabupaten Taoyuan, dilanda bencana. Fang Shiren, Prefek Qing Yuan, korupsi jatah pangan. 100,000 takar bantuan. Banyak yang kelaparan. Rakyat sengsara. Terima kasih. Astaga, kelaparan hebat begini. Ayahku sebagai bupati bisa dipenggal jika istana marah. Ini awal yang buruk. Aku tak tahu apakah suamiku dapat bahan pangan. Nyonya, Suamiku pulang, Nyonya, Bupati. suamiku dapat makanan. Tidak, Bupati pergi minta bantuan ke prefektur, tapi dihajar tertikali sama prefek baru, lalu diusir. Dia bilang akan laporkan ke Kaisar untuk dibasmi seluruh keluarga. Apa Su? Cepat pulang, Bupati takut membebani kita. Sudah tulis surat permohonan untuk Kaisar. Sekarang di kantor mau gantung diri, bunuh diri untuk menebus dosa. Cepat. Lepaskan, aku tak mau hidup. Jangan halangi. Biarkan aku mati. Bupati. Bupati. Suamiku, mengapa kau nekat sekali? Jika kau tiada, apa yang akan terjadi padaku dan Xiaofu? Benar, tak ada rasa tanggung jawab. Istriku, sebagai pejabat daerah, aku hanya bisa menyaksikan rakyat kelaparan, mati di jalanan. Aku tak berdaya. Aku mengecewakanmu dan Xiaofu. Malu pada Kaisar dan rakyat jelata. Hanya dengan mati bisa menghapus rasa bersalahku. Ayah, kenapa tak punya nyali? Kalau ayah mati, bagaimana aku dan ibu? Bagaimana rakyat? Ini bukan penebusan. Ini kabur dari tanggung jawab. Lagi pula, aku masih di bawah umur. Ayah harus tetap menafkahi. Xiaofu, ayah sudah lakukan semuanya. Tapi Gubernur Qing Yuan bersekongkol korupsi jatah makanan. Ayah, benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, tak boleh. Sebagai pengacara hebat yang sudah datang ke sini, tak boleh begini. Mati sia-sia di sini. Ini kan cuma urusan bantuan bencana. Gampang. Kalau ayah tak sanggup jadi bupati, aku yang gantikan kau. Kau, Xiaofu, jangan nakal. Kau baru 8 tahun. Bencana ini parah. Katanya, rakyat sampai menjual anak. Kabupaten Taoyuan jadi neraka dunia. Kita mungkin akan... Cari pejabat busuk itu, pejabat busuk. Kenapa tak buka gudang? Kau mau biarkan seluruh kabupaten mati? Betul, Buka gudang. lepaskan jatahnya. Langsung bagikan. Kenapa tak segera buka gudang? Tahu berapa yang sudah mati? Cepat bagikan. Kau mau bunuh seluruh kabupaten. Kami stok makanan. Kami tipis. Tak mungkin, pasti kau korupsi. Jatah bantuan bencana. Warga semua, mereka tak mau beri, kita rampas sendiri. Kasih kami makanan.
Kembalikan. Tenang dulu. Kami butuh makanan. Pulanglah. Kasih kami. Qingqi, kau baik-baik? Baik. Semua berhenti. Ini kan cuma masalah makanan. Akan kami berikan. Tak perlu rusuh. Xiaofu, Dasar pejabat busuk, bohong tak ada stok. Anakmu sendiri tahu ada. Iya pejabat busuk. Cepat beri kami makanan. Tenang semua. Tapi saat ini gudang benar-benar kosong. Tapi ayah sudah ke Qingyuan minta bantuan. Gubernur bilang, dalam 5 hari makanan akan tiba di Taoyuan. Tahan 5 hari lagi. Aku jamin semua warga dapat jatah. Perkataan anak kecil. Bisa dipercaya? Benar. Aku jamin dengan jabatan ayahku. Aku jamin dengan nyawaku. Jika rakyat tidak dapat makan, nyawanya akan jadi milik kalian. Putra bupati dari keluarga kami sungguh berbakti. Benar. Anak yang sangat berbakti. Xiaofu, jangan asal bicara. Turun sekarang. Ibu, masih ada cara lain. Dengar kataku, aku bisa atasi. Baik, karena anakmu menjaminkan nyawamu. Kami kasih waktu pejabat busuk ini 5 hari. Jika tidak bisa dapatkan beras, kami bunuh diri. Ya, pergi. keterlaluan. Kau benar-benar gila. Gubernur Qing Yuanfu, pejabat koruptor. Kapan dia janji beri kita beras? Kau berani jaminkan nyawa ayahmu? Kau... Tapi ayah, bukannya ayah sudah mau mati? Ini ku usahakan 5 hari ekstra. Untuk apa ini? 5 hari. Mau cari beras di mana? Untuk seluruh kabupaten. Benar. Sudah ku bilang ini mudah. Mulai hari ini, akulah bupati. Ikuti perintahku. Dalam 5 hari, aku punya cara membuat mereka antar beras. Cara apa? Caraku adalah naikkan harga. Harga lama 80 koin per gantang, sekarang naik jadi 200 koin. Naik harga. Rakyat sudah tidak mampu beli beras. Masih naik harga. Mau bunuh lebih banyak orang. Bocah brengsek. Turun secepatnya. Berani lempar sepatu ke bupati. Bupati apanya? Turun sekarang. Ibu, lihatlah ayah. Xiaofu, kau benar-benar keterlaluan. Di masa kelaparan, kok malah naik harga? Siapa sanggup beli? Benar, keterlaluan sekali. Turun sekarang. Seharusnya tak percaya kata-kata bocah ini. Bencana besar begini. Kau kecil tak mengerti. Usiaku kenapa? Di usiaku, Harus hadapi masalah. bukan lari bunuh diri. Dasar ayah. Apa katamu? Aku ayahmu. Tak dengar jelas. Aku ulangi. Ayahku cuma lari dari masalah, bukan pemecah masalah. Jika kau punya solusi lebih baik, katakanlah. Jika tidak, diam saja. Kau... Sudahlah, jangan bertengkar. Menurutku, Xiaofu benar. Suamiku, lagi pula sekarang kita tak punya jalan lain. Lebih baik kita ikuti saran Xiaofu. Tapi dia... Sejak kecil Xiaofu sudah pintar. Aku percaya dia. Wang Chao Mahan. Ya. Di kantor kabupaten masih ada dana bantuan dari istana. Ambil 90%-nya. Beli beras di kabupaten tetangga, isi lumbung. Ini bupati. Cepat ayah, tolong buatkan surat untuk pedagang lokal. Mulai hari ini, semua beras di Kabupaten Taoyuan naik jadi 200 koin per gantang. Ini... Wang Chao dan Mahan sebarkan kabar ini, bilang bahwa beras 200 koin di Taoyuan sudah laris. Semakin banyak yang tahu semakin bagus. Siap, bupati. Ayo pergi. Ibu, ada satu hal lagi perlu bantuan ibu. Mari. Dua laporan dari Taoyuan ini, satu menuduh korupsi, menilai persediaan minta campur tangan kekaisaran, satu lagi menyebut pejabat gagal tangani bencana, minta dihukum berat. Paduka yang mulia, ada kabar darurat lagi dari Taoyuan. Taoyuan lagi. Apa?
Mungkinkah dia? Tidak boleh. Ini menyangkut hajat hidup rakyat. Saya harus menyamar, memeriksa langsung. Zhao Zhao, sebarkan kabar palsu. Bilang bahwa saya akan berdoa di kuil Ningan selama 15 hari. Selama waktu itu, jangan ada yang ganggu. Baik. Datang yang mulia. Yang mulia, Apa? Shen Chuan ini gila ya. Di masa kelaparan malah naikkan harga beras. ya, Masih 200 koin per ton. Permintaan tetap tinggi. Dapat untung ya ambil aja. Cepat. Bawa beras bantuan yang kusimpan kemarin. Jual semua di Kabupaten Taoyuan. Siap? Bupati, beras yang dibeli sudah masuk gudang, ini sisa 1 tael perak. Bupati, kabarnya sudah kusebarkan. Langkah selanjutnya bagaimana? Stok beras di gudang kita, buat jadi bubur encer pun, cuma cukup untuk rakyat 5 hari saja. Betul, Cukup kok. Rencanamu cuma pakai uang ini, beri orang makan bubur 5 hari. 5 hari lagi, gimana? iya nih. Ayah percaya nggak? Dalam 5 hari, aku bisa pakai tutel ini, beli semua beras pedagang di luar sana. Pedagang cari untung. Kalau kita naikkan harga, mereka pasti kirim beras ke Taoyuan. Aku pakai kecerdasan super, dan pengalaman hebatku sudah kuhitung. Dalam kondisi begini, beras nggak bakal awet 5 hari, sebentar lagi busuk. Nanti mereka mau gimana? Gimana dong? Ya terpaksa jual murah KE kita. Gimana? Keren kan? Rencanaku ini sempurna banget kan? Sempurna. Benar-benar sempurna. Kalau pedagang nggak kirim beras, Ayah, pedagang cari keuntungan. Taktik ini aku bertaruh pada sifat manusia. Tenang saja, mereka pasti kirim beras. Sekarang semua harus bergerak buat pengumuman. Siap. Bupati, ayo pergi. Ibu, pesan yang kusuruh ibu sebarkan sudah. Tapi kabar, Bintang Ziwei turun KE bumi. Ini bisa kena hukuman mati. Ibu pikir Kaisar kalau baca laporan ayah dan Gubernur Fang lalu dengar kabar Ziwei di Taoyuan, gimana reaksinya? Bagaimana tindakannya? Kaisar baru peduli rakyat, selalu turun tangan langsung. Kalau cuma 2 laporan yang bertentangan, mungkin cuma kirim penyidik saja. Tapi kasus Ziwei ini mengancam stabilitas negara. Pasti akan datang sendiri KE Taoyuan. Nah, inilah tujuanku. Kalau tahu panas begini, gabah susah disimpan. Kami tak akan datang. Banyak gabah tak laku. Ini gimana dong? Lima koin per dough, kasih ke pengemis saja, suruh bupati keluar, berikan penjelasan. Betul. Harga semurah ini beli gabah. Hukum negara mana? Suruh bupati muncul, minta penjelasan. Jangan berisik, ini murah dari mana? Bertahun-tahun harganya tetap sama, Benar. kantor bupati susah. Tidak apa, cari penyebab sendiri. Coba pikir bisnis selama ini, masih punya hati, manfaatkan kelaparan, nekat naik harga. Jangan asal bicara, aku tak naikkan harga. Terima gabah, nanti aku pulang. Kau jual atau tidak? Dia jual atau tidak? Ayo sini. Aku jual. Jangan buru-buru, Terima punyaku dulu, aku jual. ambil punyaku dulu. Aku jual. Ambil punyaku. Shen Xuan berani sekali. Berani mempermainkanku. Haruskah ke Taoyuan berikan peringatan? Tak perlu. Sudah diperingatkan. Dia tetap bandel. Tak perlu ditahan lagi. Pergi. Bawa dia kemari. Bilang saja. Syaratnya aku setujui. Ya. Shen Xuan kau. Kali ini aku lihat.
kepala keluargamu masih bisa bertahan. Ayo, sini-sini. Terima kasih Bupati, terima kasih pejabat baik. Jangan terima kasih. Aku bukan bupati lagi. Lalu siapa? Siapa yang berterima kasih? Bunga atau tepuk tangan, pesawat roket, dolat, aku terima semua. Oh, ini Bupati 8 tahun. Hidup Bupati. Hidup ajaib. Hidup Bupati. Pergi semua, pergi. Ramai sekali ya. Kalian buru-buru, antar Bupati pergi, penjaga, tangkap mereka. Cepat pergi. Tuan Liu silakan. Gubernur Fang, apa kabar? Ini siapa? Ini dikirim istana untuk selidiki kasus korupsi logistik. Liu Mang, Bapak Liu. Bajingan, Henning. Shen Xuan. Kau ditunjuk langsung oleh Kaisar, Bupati Kabupaten Taoyuan. Tapi kau berani menyia-nyiakan jabatan. Mengurus kabupaten ini kau anggap main-main. Bahkan kau biarkan anak bebal ini pakai seragam dan topi pejabat. Apa hukumannya untukmu? Yang mulia, saya. Sujud. Xiaofu, ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Aku hanya iseng bermain-main. Nanti jika mau menghukum, hukum saja aku. Kau Tapi ingat dulu ya, hukum Dachien menyatakan, anak di bawah 8 tahun yang salah harus diajari dengan sopan. Jadi, saat Bapak mau mendidikku nanti, harus mengena ya, jangan main fisik. Kau benar-benar licik mulutnya. Shen Xuan, masalah ini, pejabat ini, bisa sementara tak ditindak. Tapi, kelalaianmu dalam jabatan, korupsi logistik, membuat Taoyuan kelaparan, rakyat sengsara. Ini, kau tak bisa kabur. Bapak Liu, saya tidak korupsi logistik. Buku catatan ada di sana, silakan diperiksa. Yang korupsi logistik, jelas dia Fang Shiren. Kau mengada-ada. Aku pejabat yang jujur, tak pernah korupsi. Jangan kau tuduh aku dengan fitnahan. Meski kau punya catatan, bisa saja itu palsu. Bapak Liu, kita harus basmi Shen Xuan. Kali ini harta dari Taoyuan yang kukumpulkan, aku bagikan setengah. Setengah? Aku mau sebanyak ini. Shen Xuan, kau berani sekali. Korupsi saja sudah keterlaluan, masih tuduh Prefek Fang. Hari ini aku sebagai pejabat akan menghukum seluruh keluargamu sampai habis. Berwenang. Yang mulia, cepat lihat keluar. Kita dah sampai di Taoyuan. Aku tak ingat Bupati Taoyuan bernama Shen Xiaofu. Dan papan petunjuk ini seperti sengaja disiapkan untuk Kaisar. Ada apa ini? Hamba tidak tahu. Pergi ke Kabupaten Taoyuan. Baik. Mari. Tuan Liu, sebagai pejabat kerajaan, bagaimana bisa sembarangan menghakimi? Jangan-jangan Anda dan Bupati Fang ini berdongsi? Baru sadar sekarang, Kurang ajar, Shen Xuan. Berani sekali kau. Berani mengadili. Tuan Liu semena-mena. Shen Xuan. Dia utusan resmi kerajaan. Jika dia bilang kau bersalah, maka kau memang bersalah. Bupati Fang, saya tidak terima dengan ucapanmu. Bahkan Kaisar sekalipun harus berbicara dengan fakta. Tak bisa asal vonis, kecuali Anda mengabaikan hukum Dakian begitu saja. Mau bukti, ya? Bantuan bencana dari kerajaan.
minimal dikirim ratusan tan beras. Tapi di sini, berapa yang tersisa? Ini jelas korupsi, apalagi ini. Tuan Liu, berdasar ucapanmu, jika kami bisa tunjukkan beras itu, berarti kami tak korupsi. Benar begitu? Dasar bocah, jangan kira saya tidak tahu apa yang kalian lakukan selama ini. Kau pikir dengan menurunkan harga beras, bisa dapat stok? Dengar baik-baik. Kantor kabupatenmu tak punya satu tael perak pun. Mau beli pakai apa? Tuan Liu, bagaimana Anda bisa tahu kantor kami miskin sampai tak punya satu tael perak sekalipun? Lihat baik-baik. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang kantor Kabupaten Taoyuan tak bisa mengeluarkan sesen pun? Bagaimana mungkin mereka bisa menerima banyak biji-bijian ini? Ini tidak mungkin. Aku tahu saat mengumpulkan biji-bijian sebelumnya, mereka tidak menghabiskan semua uang. Masih ada sisa sedikit. Mereka sudah merencanakan ini dari awal. Kalian berkomplot terlalu keras. Lagi pula, apa maksudmu mereka sudah merencanakan? Ini semua ideku sendiri. Dasar otak udang, belajarlah dari ini. Mohon keadilan Tuan. Jika benar aku korupsi biji-bijian bantuan pemerintah, mengapa repot-repot mengumpulkan biji-bijian bagikan ke rakyat? Maksudmu, aku salah menuduhmu? Biji-bijian yang kau sebut ada di mana? Aku tak melihat apapun. Bahaya. Kau pikir apa isi kantong ini? Siapa tahu ini berisi pasir atau biji-bijian? Jika Anda tidak percaya, boleh buka dan lihat. Jangan dibuka. Pengawal. Bakar semua. Kain karung. Tak jelas ini. Bakar semuanya. Siap. Tidak boleh. Ini biji-bijian rakyat. Ini makanan rakyat. Jangan dibakar. Tuan, Yang mulia, sudah kuselidiki, bantuan pangan untuk Taoyuan benar dicuri. Tapi, Shen Xiaofu punya trik unik. Naikkan harga dulu, pancing pedagang datang, lalu beli murah. Karena cuaca panas, mereka terpaksa jual murah. Mereka tak punya pilihan, harus jual murah. Rakyat dapat makanan, kelaparan teratasi. Kabarnya, Shen Xiaofu itu baru berusia 8 tahun. Hakim kecil 8 tahun. Luar biasa kemampuan, bakat yang menjanjikan. Pergi, ambil jubah dan stempel kekaisaran. Aku akan ke kantor kabupaten untuk memberi penghargaan pada legenda Hakim kecil 8 tahun. Siap. ini semua makanan penyelamat rakyat. Bagaimana kalian berani? Bawa dia kemari. Tuan, Pengakuan bersalah. Tanda tangan. Kalian, pejabat tak berperi. Aku akan laporkan ke Kaisar. Pengawal, hajar dia. Pukul sampai dia muntah darah, biar dia cap tangan darah langsung. Tuan, jangan pukul tuan saya. Masih tak mau mengaku. Istri kamu lumayan cantik juga. Bawa dia ke sini. Temani aku malam ini. Bajingan, minggir. Kalian semena-mena, tidak takut karma? Karma, hari ini aku ingin lihat karma seperti apa yang akan kudapat. Bocah. Kaisar datang pun hari ini tak bisa selamatkan kalian. Pukul mereka. Yang mulia datang.
perempuan, cantik juga. Hamba menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Dasar tolol. Yang Mulia sedang berdoa di kuil Ningan. Yang Mulia mana lagi? Dengar tak? Pejabat Liu bilang, Kaisar sedang berdoa di Ningan. Gadis cantik ini. Katakan, mereka bayar berapa? Sampai pakai bantuan ini, aku bayar 2 kali. Malam nanti, layani aku baik-baik. Cari mati. Tertawalah. Maaf, tak tahan. Aku serius, serius. Melayani. Pejabat Liu, Kau yang ajari dia? biar kulihat siapa si bodoh. Yan. Ya, Yang Mulia, ini semua kesalahan Fang Shiren, dasar tolol. Apa katanya? Aku tak terlibat. Yang Mulia, ampunilah, kasihani hamba. Dia benar, Pejabat Liu. Bukankah kau bilang Kaisar? Cepat sujud. Tadi mau memukulku? Sudah. Liu Mang, sebagai wakil menteri hukum, kau kolusi tindas pejabat, rakyat jadi korban. Apa hukumannya? Yang Mulia, saya difitnah, saya tidak bersalah. Fang Shiren, sudah kuselidiki, kamu yang korupsi. Beras bantuan dari istana mengakibatkan warga Taoyuan kelaparan, rakyat hidup sengsara. Shen Shaofu sudah berjuang keras, mencari akal cerdik, mendapatkan beras untuk rakyat, lalu kau bakar jadi abu. Betul, betul. Aku sudah berusaha keras. Benar-benar Kaisar? Kejahatan yang kalian lakukan, hukumannya hukuman mati, eksekusi. Siap. Jangan, Paduka. Aku orangnya Pangeran Han. Jika kau bunuh aku, Pangeran Han akan... Dia siapa sampai berani? Tunggu. Tahan. Masukkan dia ke penjara. Baik. Aduh, Paduka. Hamba tidak bersalah. Paduka. Sungguh tidak adil. Hamba tidak bersalah, Paduka. Sebagai kaisar, masih takut pada Pangeran Han? Pangeran Han itu siapa? Paduka, dia pasti bukan antek. Pangeran Han, cukup pancung saja dia. Kamu? Bagus. Shen Shaofu, Bupati cilik 8 tahun. Shen Shaofu, Bupati Taoyuan. Hormat pada Paduka. Kinerjamu bagus. Di usia muda sudah jadi bupati. Bisa menyediakan beras untuk rakyat kelaparan. Patut diberi hadiah. Tapi, di Taoyuan ini ada kabar burung Ziwei turun. Kau yang sebarkan, ini kejahatan menipu kaisar. Patut dihukum. Paduka, hukum saja hamba. Kabur itu hamba yang sebarkan. Xiaofu masih anak-anak. Perkataan kami belum selesai. Bangunlah. Terima kasih, Paduka. Shen Xiaofu, jika kau bisa memulihkan ekonomi Taoyuan dengan cepat dan rakyat hidup makmur, tak hanya kami tak menghukum, kami akan angkat kau jadi Gubernur Qingyuan Prefektur. Gubernur, Setuju. Sekarang jabatanku lebih tinggi darimu. Kau panggil aku Tuan, aku panggil kau Ayah. Kita beda panggilan. Oh ya, untuk bencana kelaparan ini, aku punya 3 strategi. Pertama, naikkan harga beras, hasilnya bagus. Sekarang strategi kedua, Bangun proyek besar. Rakyat baru bisa makan. Kau malah bangun proyek. ini program padat karya. Beras bantuan cuman sementara. Berikan pekerjaan agar bisa cari nafkah. Sekalian perbaiki rumah yang rusak karena bencana. Sekali mendayung 2 pulau. Lalu poin ketiga ini, Nonik mau ikut jalan bareng saya? Di Kabupaten Taoyuan ada sungai besar, membentang dari utara ke selatan, pusat transportasi wilayah Jiangnan. Festival Perahu Naga sebentar lagi. Kenapa tak ajak warga menikmati, mengembangkan pariwisata? Ada pengunjung equal sign, ada pemasukan. hai datang nih. Ayo sini-sini, jangan lewatkan kesempatan. Ayo mampir ke toko, coba lihat-lihat. jajanan ini unik juga ya. Xiaofu, bantu terima pembayaran.
Ibu sudah datang. Yang Mulia merindukannya lagi. Kukira di Taoyuan ada pertanda akan ada kabar tentangnya. Tak disangka. Sudah berkeringat nih. Sudahlah, setidaknya tak sia-sia datang. Seandainya dia tak hilang, seharusnya seusia bupati muda ini seperti sekarang. Xinghe, adikmu membawa separuh giok ukiran naga. Temukan dia, bantu Kaisar, lepaskan hasrat terakhir ini. Adikku, pemimpin sah, dinasti Dakian. Di mana kau sebenarnya? Kakak duduk di tahtamu, tapi sulit sekali. Sangat sulit. Han Wang jago main catur. Han Wang, Kau boleh mundur dulu. Siap. Liu Mang sudah ditangkap. Benar. Kalau begitu, keponakan baikku itu diam-diam keluar istana, Ini kesempatan Han Wang. duduki takhta secara ilegal, berani keluar istana sembarangan, beritahu Zhou besar, bantu aku naik tahta, aku jamin mereka kemakmuran seumur hidup. Bagaimana dengan Liu Daren? Bidak yang tak berguna, buang saja. Siap. Ambil dokumen ini, cari waktu yang tepat, lapor KE Kementerian Ritus di ibu kota. Nanti kamu bisa pergi ke Prefektur Qingyuan untuk menjabat. Terima kasih, Yang Mulia. Ayo, hitung. 3, 2, 1. Semoga Yang Mulia panjang umur, tidak akan mati selamanya. Pejabat lain biasa mengharap panjang umur sang kaisar, tapi kamu malah langsung berdoa panjang umur abadi dan takkan mati selamanya. Ini masalah perbedaan perspektif. bahaya. Ada masalah dengan Yang Mulia. Mati. Mati. Yang Mulia, orangnya sudah meninggal? Xiaofu, aku harus segera kembali ke ibu kota, urus warga Kabupaten Taoyuan. Soal mayat ini, akan kukirimkan tim khusus. Hamba akan mengantar, Yang Mulia. Sepertinya di ibu kota akan terjadi masalah besar. Baginda Kaisar, di luar istana ini menyenangkan, ya? Perjalanan kali ini kulakukan untuk kepentingan rakyat. Paman kedua, Sebagai Kaisar, tinggalkan urusan negara seenaknya. Sebagai pamanmu, aku wajib menasihatimu atas nama mendiang Kaisar sebelumnya. Baginda, besok, utusan dari negara Dazhou akan datang untuk berunding. Semoga Baginda bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Xiaofu, ibu, masih khawatir bagaimana kalau ibu ikut ke ibu kota bersamamu? Tenang, Bu. Kantor kabupaten perlu Ibu. Lagi pula, masalah besar di Taoyuan saja sudah kuselesaikan. Perjalanan biasa, tidak berbahaya. Tapi, Barang yang kuminta sudah siap. Xiaofu, apa benda ini benar manjur? Tentu, di dalamnya berisi kebenaran universal dunia.
Ayo, aku pergi dulu. Tunggu aku kembali. Aku akan bawa oleh-oleh khas ibu kota. Jaga baik-baik dirimu. Hati-hati di perjalanan. Baik. Ayo berangkat Tuan Muda. Kusir, kita berangkat. Jaga diri baik-baik. Waspada di jalan. Berhenti. Dari mana datangnya anak kecil ini? Pergi sana. Jangan menghalangi di sini. Aku adalah bupati yang baru dilantik. Ini surat pengangkatan resmi. Aku datang untuk lapor KE kementerian. Hanya dengan dirimu, anak kecil yang belum tumbuh bulu, bocah kecil mengaku bupati. Jika kau bupati, maka aku adalah kaisar. Pulanglah ke pangkuan ibumu. Menyusul lagi. Cepat pergi. Kau ingin jadi kaisar? Aku sungguh mengenalnya. Mau ku bantu tanyakan? Suruh dia turun tahta untukmu. Ini cap kekaisaran di sini. Lihat cap ini seperti menghadap kaisar. Panjang umur. Sang kaisar 1000 tahun umurnya. Itu, Bu Bibu yang mulia. Bupati, saya tadi hanya mengoceh. Sungguh omong kosong. Tolong jangan disebarkan. Aku orang yang mudah diajak bicara. Bangunlah. Terima kasih, Tuan. Aku tak tahu jalan. Antarkan aku ke kementerian. Baik. Lepaskan bajumu. Aku Akma. Cepat lihat orang itu. Pakai baju apa itu? Di bawah terang matahari, pakai kemben saja, berani-beraninya keluar seperti ini, lucu sekali. Lihat itu. Sungguh memalukan. Dia kabur. Yang mulia bupati. Ini kantor kementerian. Silahkan masuk sendiri melapor. Hamba harus kembali jaga gerbang. Pergilah. Ini benar-benar tak terdengar. Lihat. Ada masalah besar. Utusan Zhou di aula istana berkata seenaknya. Yang mulia terpancing. Menerima taruhan militer literasi. Jika kalah harus menyerahkan 10 kota. Apa? Ayo kita berlomba. Dinasti Qian, kita berusia ribuan tahun dari segi peradaban militer dan sastra. Apakah Zhou yang kecil ini bisa menandingi kekaisaranku? Kau. Yang mulia, jangan terburu nafsu. Ini 10 kota penting sekaligus. Berapa juta rakyat? Bagaimana jika Dachien kalah dalam taruhan ini? Han Wang cuma bisa bangunkan semangat lawan, lunturkan kewibawaan sendiri. Yang mulia terlalu khawatir. Hamba hanya ingin mengingatkan. Kalau yang mulia sudah berjanji, kebetulan hari ini Zhou Agung mengirim Tri, cendekiawan terbaik. Mari kita gelar pertandingan di hadapan sidang hari ini. Pergi, panggil semua menteri kabinet Dachien ke sini sekarang. Cepatlah. Lapor yang mulia. Para menteri kabinet hari ini mengaku sakit semua. Sedang beristirahat di rumah. Apa? Mengapa mereka sakit beramai-ramai? Bukannya yang mulia bilang Dachien punya sejarah 1000 tahun, tapi sekarang tak ada orangnya? Atau mereka takut melawan Tri cendekiawan Zhou yang hebat ini, jadi pengecut semua? Pengecut. Yang mulia, ini pasti jebakan. Kalian semua harus maju. Yang mulia, kami hanya ahli strategi dan hitung. Buat puisi yang indah bukan keahlian kami. Kalian, Sudah hamba peringatkan, tapi yang mulia keras kepala tak mau dengar. Meski cuma pengganti sementara, tapi jangan main-main begini. Dulu sudah kukatakan, wanita tak pantas jadi kaisar. Sekarang bagaimana? Mau lihat 10 kota? Diserahkan begitu saja.
Tidak boleh. Yang mulia, kesalahan satu orang. Jangan sampai dacien karena ucapanmu, kehilangan kota dan jutaan rakyat. Tuan, hamba dengar putra mahkota Zhou sudah saatnya menikah. Bagaimana jika yang mulia menikah sebagai putri dengan Zhou untuk perdamaian agar damai 100 tahun? Kurang ajar. Berani kau menghina kami? Tahta ini seharusnya milik putra mahkota yang hilang. Yang mulia merebutnya. Hamba berkata jujur untuk kebaikan dacien dan rakyat semata. Sekalipun mati, Usul bagus, yang mulia secantik bunga, kulit seputih mutiara, pasti disukai putra mahkota kami, tapi mungkin yang mulia tak mau. yang mulia, hamba setuju usul Tuan Lu. Mohon yang mulia bersedia menikah dengan Zhou. Hamba mohon, Yang Mulia turun tahta untuk pernikahan diplomatik. Mohon turun tahta sekarang, pergi ke Zhou untuk pernikahan politik. Kalian, Yang Mulia, kesalahanmu, tanggung sendiri. Pergilah dengan tenang. Aku akan memimpin negara sampai kami temukan pangeran sejati. Aku datang. Anak siapa ini? Anak ini siapa? Anak siapa ini? Dari mana bocah ini? Jika memang pernikahan politik, kenapa kau tidak pergi? Mungkin Pangeran Zhou memiliki selera terhadap sesama jenis. Raja Han, dengan wajahmu ini, lupakan ucapanku. Kurang ajar. Ini aula kerajaan Qian. Siapa izinkanmu masuk? Penjaga. Buang dia keluar. siapa berani? Apa maksud Yang Mulia? Jangan-jangan kau dan anak ini ada hubungan gelap? Tentu ada hubungan. Raja Han, Sebenarnya, akulah pangeran yang hilang. apa? Yang Mulia, dia ini Hanya tipuan. Kalau benar ada hubungan, kalian tidak mau. Aku prefek Qing Yuan yang baru. Ini dokumen pelantikan. Kurang ajar kau mempermainkanku. Kapan negara Dakian ini bisa merosot sampai bisa terpuruk? Tangan bisa jatuh ke bocah ingusan. Jadi prefek lucu sekali. Lelucon buat siapa? Lelucon buatmu. Kau Jangan banyak bicara. Mau uji apa? mau apa? Bukannya mau bertanding. Jika pejabat Dakian tak ada yang berani, maka biar aku yang prefek 8 tahun mewakili bertanding. Jangan main-main, cepat turun, jangan mempermalukan negara. Benar. Yang memalukan justru kau sebagai menteri, takut lawan musuh, bahkan menindas relawan bertempur. Apa maksudmu sebenarnya? Yang Mulia, hamba. Xiaofu, prefek pilihanku. Aku percaya padanya. Baik, jika ini kehendak Kaisar, ayo kita bertanding. Jangan nangis kalau kalah, bocah kecil. Banyak omong. Uji apa? Kita uji yang mudah, membuat puisi 7 langkah. Tuan Zhang, biarkan aku mulai yang sederhana agar tak ada yang bilang negara Zhou kami mengganggu anak kecil. Sungai besar mengalir tiada kembali. Bajingan pengecut ketakutan, angkuh tapi tak berdaya, hancur lebur, gemetar berlutut. puisi bagus, puisi yang luar biasa. Puisi Tuan Zhang ini penuh makna tersembunyi, akrostik bangsat besar, sempurna menyentil mereka. Kurang ajar. Zhao Zhao. Xiaofu, kali ini bisa kau berikan kejutan lagi? Yang Mulia, hamba takkan mengecewakan. Dek, giliranmu cukup 7 langkah. Tak cukup, tambah langkah untukmu. Maksudku, 7 langkah. Terlalu lambat. Aku cukup 1 langkah. 1 langkah, 1 langkah. Lihatlah air sungai kuning turun dari langit.
Mengalir ke laut tiada kembali. Tidakkah kau lihat? Kaca megah di ruang tinggi, rambut memutih penuh duka. Pagi rambut hitam, petang jadi salju. Manusia harus bersuka di puncak kebahagiaan. Jangan biarkan cawan emas kosong menghadap bulan. Bakatku tercipta pasti berguna. 1000 emas habis, akan kembali lagi. Kuda berwarna-warni, jubah bernilai ribuan, panggil pelayan tukar dengan anggur. Bersama kita hapus duka abadi. Bagus, bagus, syair yang bagus. Sungguh hebat. Paduka, Xiaofu. Tenang, Kaisar tidak tuli bisa mendengar. Tuan Zhang, lanjutkan. Aku AA itu. Aku yang akan. Kau kodok di dasar sumur. Lompat-lompat berisik tak karuan. Sekejap kakiku guncang gunung. Hancurkanmu jadi pupur bunga. Bocah, giliranmu. Burung legenda terbang bersama angin. Melambung tinggi 9.000 li. Aku yang semut menggoyang pohon. Betapa mudahnya. Ingat masa lalu. Pedang emas kuda besi. Semangat menelan ribuan li seperti harimau. Cahaya kunang-kunang berani bersinar. Bertarung mengarungi 3.000 li. Satu pedang hadapi juta pasukan. Rumput liar ingin lebih indah dari bunga. Depan tak lihat pendahulu. Belakang tak nampak penerus. Renungkan luasnya langit bumi. Sendiri meneteskan air mata. Lanjutkan pertandingan. Ayo lanjutkan. Tiga orang. Masih ada? Bagus, baiklah. Hebat. Depan tak lihat pendahulu. Belakang tak nampak penerus. Syair luar biasa. Syair yang hebat. Bagus. Sungguh syair bagus. Jangan nilai orang dari rupa. Saudara Shen masih muda, sudah punya bakat sastra. Pertarungan sastra ini dimenangkan oleh Dakian. Tuan Xiaofu. Kau jenius luar biasa. Santo penyair Dakian sejati. Jangan berkata begitu. Aku hanya berdiri di pundak raksasa. Sekadar penyalin karya. Kalian bertiga masih hijau. Pulanglah dan berlatih. Dengan kemampuanmu, mana bisa lawan 5.000 tahun budaya dalam pikiranku. Kemenangan pertarungan sastra ini, aku terima dengan senang. Ronde ini kalian menang, tapi apa artinya? Bisa apa lagi? Ini cuma sastra. Aku dan kaisarmu bertaruh duel lengkap. Besok masih ada pertarungan fisik. Pertarungan fisik. Mau bertanding bagaimana? Kalian dari Dakian ahli berkuda dan panah. Agar tak ada yang bergosip, kita bertanding ini saja. Baik. Tentukan waktunya. Bertanding lagi besok. Setuju. Ayo pergi. Kalian bertiga memalukan. Anak ini benar-benar jenius. Mari pergi. Audiensi selesai. Hormat pada Paduka. Paduka, Pangeran Han. Terus dekat dengan Zhao Shen saling bermain mata. Ini mencurigakan. Pertandingan besok. Paduka, sebaiknya siapkan beberapa rencana cadangan. Tapi Pangeran Han menguasai pasukan. Jika dia main licik lagi, menyuruh pasukannya pura-pura sakit seperti hari ini, nanti bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Jangan panik, Paduka cantik. Masalah kecil, serahkan padaku. Paduka. Kak Zhao Zhao.
Ini, Zhao Zhao, kaukah itu? Kemarilah. Bantu saya menggosok punggung. Paduka. Saya tak tahu di mana Kak Zhao Zhao. Mau saya cari? Xiaofu, oh kau rupanya. Sudahlah, tidak usah. Kau bantu saya, sama saja. Apa yang bisa saya bantu? Cepatlah. Hari ini kau membantu saya. Saya belum sempat berterima kasih padamu. Terima kasih. Dengan cara apa? Pertama, bantu saya gosok punggung. Kenapa wajahmu memerah? Masih kecil sudah tahu malu. Kalau kau tahu, di balik tubuh 8 tahun ini tersimpan jiwa 30 tahun yang seharusnya malu, bukanlah aku. Sudahlah, dia adalah kaisar, bukan keinginanku. Aku hanya tidak berani melawan titah. Benar, begitulah adanya. Yang mulia, apakah tekanan ini cukup? Nyaman. Tak kusangka di usia muda tak hanya bisa membuat puisi, pijatannya juga ahli. Nanti akan kusuruh Zhao Zhao ke rumahmu membawa 10.000 keping emas dan 1.000 gulung kain. Masih kurang apa? Katakan saja. Tidak kurang apa-apa. Terima kasih atas kemurahan. Yang mulia. Yang mulia, saat sidang pagi tadi, kudengar mereka berkata, Paduka punya adik yang hilang. Bagaimana ceritanya? Saat usianya 4 tahun, Jangan ganggu kakakku. Kalau berani, hadapi aku. adik, aku yang menghilangkannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Tak ada petunjuk sama sekali. Tapi saat dia hilang dulu, dia membawa setengah keping giok. Itu satu-satunya petunjuk. Untuk mencarinya, Giok seperti apa? bergambar ukiran naga di atasnya. Naga. Jangan-jangan. Ngapain kamu? Aku sudah selesai mandi, harusnya dilap badan. Kalau tidak, Xiaofu, tolong lapkan untukku. Jangan, Baginda. Jangan nakal. Aku hanya bercanda. Pergi, panggil Kak Zhao Zhao. Siap, Pak. Apa artinya? Artinya patuh perintah. Ayo pergi. Cerdik dan unik. Kuharap, andai dia adikku, pasti menyenangkan. Panas sekali, Kak Jojo. Xiaofu! 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 Ada apa? Baginda, Xiaofu kena panah. Apa katamu? Xiaofu, Kau ini? Oh, pagi ini mau menghukum seorang prajurit tak tahu diri. Lalu bajunya kutanggalkan. Kebetulan malah menyelamatkanku. Baginda, panah jenis ini hanya pasukan Raja Han yang punya. Rupanya dia terang-terangan menyatakan perang. Cara rendahan. Kak Zhao Zhao, carikan orang.
untuk membuat barang dari sketsa ini selesai semalaman. Ayo. Xiaofu, ini untuk... Tentu untuk besok perlengkapanku. Ada apa ini? Kenapa dia belum mati? Lapor, Raja Han. Semalam dia pakai zirah, panah tak bisa menembus. Apa? Kau bilang tengah malam masih pakai zirah? Dia gila ya? Baginda, ini Jenderal Huben Kerajaan Zhou kita. Kemampuan memanah dan berkuda terbaik di dunia. Tak tahu siapa yang akan Dakian kirim untuk lawan Jenderal Huben kami. Paduka, tadi malam di barak, Jenderal ahli panah dan kuda, semua diracuni, muntah dan diare. Pelaku masih belum tertangkap. Sudah kuduga. Mereka pikir aku tak punya cara. Jenderal Xiaofu, Siap. Bocah kecil ini, ini adalah jenderal baru yang kutunjuk semalam. Dia akan mewakili Dakian bersaing dengan Jenderal Huben. tingginya belum sampai busur. Berani tantang aku? Satu jari saja cukup hancurkan dia. Kakak, baju besimu tak sebagus punyaku. Kau, kampungan, dasar bocah. Lihat papan batu itu, ada target panah di batu. Kita akan menembak dari kuda. Tengah target equal sign 10 point. Semakin luar semakin rendah, poin tertinggi menang. Kerasnya batu ini beda dengan target biasa. Agar panah menancap di batu, perlu kekuatan, busur 5C sekalipun. Dia ini. Buruk, pertarungan ini sepertinya kita kalah. Jah. Oh. Point 10 point. Point 9 point. Panah terakhir ini aku berikan untukmu. Inilah kemurahan hati Zhou. Panah ini hadiah untukmu. Bocah kecil, sekarang giliranmu. Kak Zhao, ambil peralatanku. Siap. Barang apa ini? Aku belum pernah melihat. Luar biasa. Dia ini Bocah, yang kau tunggangi ini disebut kuda. Dan benda aneh apa yang kau pegang itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Ini adalah senjata rahasia yang baru dikembangkan Dakian. Pistol! Dan kendaraan tempurku, kuda besi otomatis. Belum pernah lihat ya, kampungan. Kau, Kini kuumumkan Jenderal Xiaofu menembak 5 kali dengan sempurna 50 point. Menang, kita benar-benar menang. Sungguh.
Shen Xiaofu ini. Kemudian bertarung sastra, One lawan Tri. Setiap langkitnya adalah puisi indah. Hari ini bertarung dengan senjata legendaris. Sungguh naga di antara manusia, jenius langka yang mahir segalanya. Tembakan presisi, kekuatannya 100X lebih kuat dari panah. Kapan Dakian bisa membuat senjata rahasia ini? Tuan, sekarang bagaimana? Sepertinya kita ditipu. Kumaklumkan, hasil pertarungan hari ini adalah pemenangnya Jenderal Xiaofu dari Dakian. Bagus. 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 Sungguh hebat. Tunggu, kau curang. Babak ini tak sah. Kemarin di aula kita sudah sepakat bertanding menunggang dan memanah. Bukan dengan pistol, tapi dia pakai pistol dan kuda besi. Ini bukan pertandingan yang adil. Siapa bilang menunggang harus pakai kuda dan panah? Kuda besi bisa ditunggangi, pistol bisa menembak. Bukankah ini juga termasuk? Siapa yang curang di sini? Justru kalian. Kamu. Siapa bilang kami tak bisa menerima kekalahan? Kalah ya kalah. Tapi dasar anak kecil, jangan kira kamu sudah menang. Kakak, kenapa kepala kamu runcing? Kamu. Ku tanya kamu, kalau hari ini kita adu tarik busur, atau ku beri pistol padamu, bisa menang dariku? Coba kau menembak. Kalau bisa menembak, aku kamu menang. Kalian bertiga masih hijau, berlatih lagi sana. Justru kalian yang curang. Kalau bisa menembak, aku kamu menang. Tuan, Ku akui negara Dakian kalian memang punya orang berbakat. Di usia muda, pintar strategi dan ilmu perang. Bagi negara Dazhou kami, ini seperti memelihara harimau. Aku akan berjuang mati-matian untuk membunuhnya. Mau tak takutkah kau pada Dakian untuk berperang dengan Dazhou? Paduka, berani kalian? Di masa damai ini, di istana Dakian, faksi perdamaian mendominasi, apalagi kau ratu yang tidak sah. Jika perang terjadi, pasti akan ada yang menggantikanmu. Kau Cepatanlah, jangan buang waktuku. Ayo pukul sini. Tak takut mati? Takut, tapi kau tak bisa membunuhku. Xiaofu, jangan. Aku gebuk kau. Aku? Kenapa begini? Tadi jelas kulihat kau melakukan ini. Pistol ini, sebelum tembak, harus tarik pelatu. Baru bisa menembak. Ngerti sekarang? Kenapa bisa begini? Ini mustahil. Dazhou takkan kalah. Bawa dia pergi. Ulangi pertandingan. Aku mau ulang lagi. Takkan kalah. Dazhou tidak kalah. Ulangi. Ulangi. Dazhou takkan kalah. Takkan kalah. Aku tidak kalah. Tunggu. Tunggu dulu. Jenderal Xiaofu itu dia tak mau mengaku kalah. Aku yang mengaku. Setelah aku pulang, akan laporkan ke AE atas untuk menyerahkan 10 kota. Secepatnya, semoga Dazhou dan Dakian tetap damai selamanya. Pistol ini lebih baik tidak digunakan. Pinter juga. Hah, aku segera kembali melapor.
Paman, jangan buru-buru pergi. Beta ada satu hal ingin bicara denganmu. Paduka, kini semua pertaruhan selesai. Masih ada urusan apa? Zhao Zhao. Pangeran Han, pasti kenal panah ini. Ini panah dari kampungku. Kenapa ada di sini? Tadi malam ada orang di kamar tidur Kaisar bermaksud menggunakan panah ini untuk membunuh Jenderal Xiaofu. Karena ini panah dari Kam Han Wang, pasti paman kedua tahu siapa dalang di balik tembakan panah ini. Wah, benar ada kejadian seperti ini. Siapa yang berani menembakkan panah di kamar Kaisar? Yang mulia tenang saja. Setelah hamba kembali, akan segera menyelidiki hal ini. Ah, pulang. Hanwang, kau gila. Panah kena aku sih kecil urusannya. Tapi kena kamar Kaisar itu bahaya. Dari mana kau tahu pelakunya? Benar ingin membunuh Kaisar. Malah meleset. Kalau benar begitu, aku malah dapat jasa besar menyelamatkan Kaisar. Bahkan kalau tidak, harus dijelaskan sekarang. Tak bisa tunggu, kau pulang dulu. Jenderal Xiaofu benar. Ini kelalaian hamba. Segera akan kusuruh selidiki. Cepat periksa siapa yang berani menghina Kaisar, berani membunuh Kaisar. Han Wang, Tak perlu. Sudah kutangkap. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Mempermainkan apa? Ini cuma uji sikapmu. Melihat apakah Han Wang terlibat dalam hal ini atau tidak. Ternyata tidak. Anda pasti tak bersalah. Tentu saja. Aku paman kandung Kaisar. Di dunia ini, mana ada paman tega membahayakan keponakannya. Kak Zhao Zhao, bawa orangnya. Tunggu, ini aneh. Orang yang kukirim adalah wakil jenderalku. Tapi dia masih di Kam. Tapi dia bilang sudah menangkap. Siapa yang ditangkapnya? Yang mulia, hamba bersalah. Semua perintah Han Wang yang menyuruh hamba. Sial, terjebak tipuannya. Yang mulia, hamba bersalah. Mohon pengampunan. Han Wang hebat juga, bisa menyuap orang sampai ke lingkaran Kaisar. Yang mulia, hamba salah. Semua ini perintah Han Wang semuanya. Kau bohong, aku tak kenal kau. Ini fitnah. Han Wang, kau tak punya hati. Kemarin kau berjanji. Bantu bunuh Kaisar. Bantu kau naik tahta, akan kau beri Xiaodezi. Kekayaan melimpah. Tapi panahku meleset. Kau ingkar janji. Dasar pengkhianat. Xiaodezi, kau sangat mengecewakanku. Yang mulia, Hamba hanya sesat, terbutakan harta. Hamba salah. Yang mulia, hamba benar tak kenal dia. Dia pasti bukan pelaku penembak kemarin. Jangan tertipu olehnya. Dari ucapan Han Wang, sepertinya tahu siapa pelaku sebenarnya. Omong kosong, bagaimana mungkin aku tahu? Lalu apa dasar ucapanmu? Bahwa pelaku semalam bukan Xiaodezi? Menurutku pelaku semalam pasti Xiaodezi. Iya benar. Han Wang yang menyuruhku. Diam. Paduka, sudah kuberitahu, bukan dia. Lalu siapa dong? Nonsens, bagaimana aku tahu pelakunya? Sialan, Shen Xiaofu tidak bisa diatur begini. Ini, bicara atau tidak, aku sudah terjebak perangkapnya. Harus bagaimana ini? Berani main akal dengan pengacaraku, kuhajar kau habis-habisan. Han Wang, kenapa diam saja? Paduka, menurutku ini ulah Han Wang yang menyuruh Xiaodezi. Lihat, Han Wang tak bisa jawab. Paman kedua, beraninya kau, pengawal. Paduka, hamba. Tunggu. Paduka, bangsat jelek ini lemah tak bisa panah. Mana mungkin jadi pelaku? Insiden semalam, itu perbuatanku sendiri. Silakan hukum hamba sesuka Paduka. Kemampuan Han Wang meraih simpati luar biasa. Ada yang rela mati untuknya begini. Insiden semalam bukan perintah Han Wang, ini ulahmu sendiri. Benar. Ini perbuatanku sendiri. Tak sia-sia kurawat kau.
Tak kusangka Wang Chong berani khianat begini. Sangat mengecewakan. Jawara, seret dia, beri hukuman berat, gali sampai tahu dalang sebenarnya. Tak perlu Paduka. Ku sanggup tanggung sendiri. Hamba yang berani membunuh Paduka pantas mati menebus. Dia mau bunuh diri, cegat. Gimana ya? Kurasa berhasil mencegahnya. Paduka, hamba tak menyangka Wang Chong berani begini. Ini kesalahan pengawasan hamba. Hamba rela gaji dipotong tentahun sebagai pelajaran. 0.10 tahun gaji kurang. Ku dengar Han Wang punya 800.000 pasukan. Bagi setengah KE aku. Bagi ke engkau, ngapa? Aku Jenderal Xiaofu yang diangkat Paduka. Tak punya tentara. Malu dong. Itu urusanmu. Apa urusanku? Aku ingin kamu memberikannya padaku. Kasih ke aku dong. Sungguh tidak pantas. Aku tetap mau. Paduka yang mulia. Paduka yang mulia. Sebagai jenderal, tak punya pasukan, sungguh memalukan. Paman kedua tak perlu berselisih dengan anak kecil. Anggap saja ini hukuman dariku atas kelalaian paman dan penghargaan untuk Jenderal Xiaofu yang berjasa. Perkataan Paduka benar. Sebagai jenderal tak punya pasukan, memang akan jadi bahan ejekan. Jenderal Xiaofu, ini prajurit yang telah lama mengabdi padaku. Hari ini kuserahkan padamu. Rawatlah mereka dengan baik. Terima kasih, Kaisar Han. Laporan. Kaisar Han, Shen Xiaofu berasal dari Kabupaten Taoyuan. Ayahnya adalah Shen Xuan, Bupati Taoyuan. Hamba telah mengirim orang untuk menjemput mereka. Sekarang mungkin sedang dalam perjalanan. Baik. Kerjamu bagus kali ini. Ada hal penting lainnya yang harus kau kerjakan. Siap. Amarahku meluap-luap. Hanya sedikit lagi, aku bisa menghukumnya di hadapan para pejabat istana, di depan semua orang. Sayangnya, ternyata ada yang berani mati, maju mengaku. Tidaknya, kita sudah ambil kembali setengah kekuatan militernya. Tapi itu cuma pasukan tua yang mau pensiun. Pasukan inti dinasti Dakian masih di tangannya. Pasukan inti Baginda terkadang lebih berguna dari pasukan tua. Musim seperti ini, kenapa ada yang bakar kembang api? Itu arah Kabupaten Taoyuan. Orang tuaku pasti dalam masalah. Kembang api sudah dinyalakan, sinyal sudah dikirim. Sekarang kita harus bagaimana? Aku yakin Xiaofu pasti bisa. Kalian siapa? Jangan bergerak. Pangeran Han mengundangmu minum teh. Bawa mereka. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Sebelum pergi sudah kuperintahkan, jika ada bahaya, segera nyalakan kembang api yang kutinggal di belakang. Dimanapun aku berada, pasti akan segera melihatnya. Ini pasti ulah Pangeran Han. Aku sudah menyiapkan senjata untuk perlindungan. Wang Chao dan Mahan, dua idiot ini, jangan-jangan lupa cara pakainya? Paduka. Ada masalah Paduka. Ada masalah apa lagi? Utusan Zhou itu, dia meninggal di penjara. Apa katamu? Lepaskan aku, keluarkan aku dari istana. Aku utusan resmi Zhou. Kaisar Zhou adalah paman iparku.
Jika terjadi sesuatu padaku di penjara ini, Zhou takkan tinggal diam. Kalian cukup tahu diri. Awalnya ingin kubiarkan dia hidup untuk mengimbangi Zhou. Bagaimana hasil penyelidikan? Penjaga penjara tewas semua. Tak ada jejak investigasi. Utusan tak boleh dibunuh. Tindakannya ini sepertinya ingin memberi alasan pada Zhou untuk menyerang. Jangan sampai sekarang kita yang disalahkan. Kini Dachien telah berhasil menciptakan senjata bernama pistol yang kekuatannya luar biasa. Karena Zhou sudah kalah taruhan, sebaiknya segera menyerahkan 10 kota, lalu menjalin hubungan baik dengan Dachien, dan berkembang diam-diam. Jenderal Hu Ben, Padahal Anda adalah jenderal pelindung Zhou, tapi kalah duel oleh anak berusia 8 tahun. Baginda Zhou, tidakkah ini mencurigakan? apa maksudmu? Kau bilang taruhan ini adalah tipu muslihat Han Wang? Pernahkah terpikir mungkin ada pengkhianat di dalam Zhou? Pengkhianat? Pengkhianat? Hamba punya alasan menduga Jenderal Hu Ben sudah berkhianat. Ucapannya selama ini hanya kebohongan yang dia karang sendiri. Kau ngomong kosong. Aku hanya tidak ingin pasukan Zhou terbunuh sia-sia dalam pengorbanan percuma. Cukup. Zhao Shen bukan hanya duta besar Zhou, tapi juga keponakanku. Kini dia tewas di Dachien. Jika aku tak berani menuntut pertanggungjawaban mereka, masih pantaskah aku disebut Kaisar Zhou? Tapi Sudah. Pengawal Jenderal Hu Ben diduga berkhianat, tangkap dan jatuhi. Hukuman berat. Yang Mulia, jangan perang. Yang Mulia, jangan perang. Yang Mulia. Pergi. Sampaikan ke Dachien. Besok aku akan datang sendiri untuk minta penjelasan. Baik. Raja Zhou, Han Wang kami punya permintaan, mohon kerja sama Yang Mulia. Lapor. Paduka. Ada surat dari Zhou. Besok pagi Kaisar Zhou akan datang untuk minta pertanggungjawaban. Baginda. Xiaofu, kau sudah ada ide? Tolong bantu Baginda. Tapi keluarga Xiaofu, Mereka, aku tidak khawatir. Orang bodoh punya keberuntungan. Yang penting sekarang, yang Anda takutkan adalah posisi Anda yang goyah. Jika perang pecah, kerusuhan internal akan terjadi. Tapi jika tidak ada kerusuhan, apa maksudmu? aku punya ide nekat, tapi tak tahu apakah Anda setuju. Hidup sang kaisar, hidup 10.000 tahun. Bangunlah semua. Terima kasih, Baginda. Hari ini aku akan umumkan hal penting yang menentukan masa depan. Dachien, kestabilan negara. Mengapa terburu-buru, Baginda? Baginda lupa, hari ini Kaisar Zhou yang mulia datang sendiri ke Dachien untuk menuntut kami penjelasan kematian utusan. Benar, Yang Mulia. Jika ini tidak diselidiki, Dachien pasti akan menghadapi perang besar. Pasukan Zhou akan segera tiba. Apa yang lebih penting dari ini? Masalah utusan ini, kalau ditelusuri, dialah yang mulai duluan. Bukan kesalahan Dachien. Yang akan kuumumkan ini menyangkut masa depan Dachien dan stabilitas negara. Juga terkait sang jenderal Xiaofu di sini. Kebetulan, Yang Mulia, hamba juga punya urusan terkait dirinya. Untuk dilaporkan. Bawa mereka. Xiaofu, Kau yang ceritakan, kejahatan apa yang kau lakukan? Yang Mulia, hamba mengaku bersalah. Secara resmi Bupati Taoyuan, tapi sebenarnya mata-mata Zhou di wilayah Dachien, pengkhianat besar. Apa? Pemberontak? Apa maksudnya ini? Shen Xuan, kau berani sekali. Berani-beraninya kau bercanda soal pemberontak. Kuampuni kau karena jasamu di Taoyuan.
Ku beri kesempatan untuk menjelaskan lagi. Tetap akan sama jawabannya. Hamba benar mata-mata Zhou di Daqian, Pangeran Han, yang berhasil menangkap hamba. Hamba malu pada Daqian dan bimbingan yang mulia. Semoga yang mulia menghukum mati hamba. Tak disangka, yang mulia, orang yang mulia angkat, ayah Jenderal Xiaofu ini, ternyata pemberontak. Pohon jati takkan tumbuh di rawa. Jika Shen Xuan pemberontak, maka Shen Xiaofu pasti anak pemberontak. Benar kata Tuan Zhang, dia pasti bermasalah. Memfitnah ayahku, lalu menyeretku. Licik sekali caranya. Xiaofu adalah pujangga Daqian. Sekalipun ayahnya pemberontak, dia tak mungkin. Oh, Tuan Wang yakin sekali. Jangan-jangan kau dimanjakan dia. Pangeran, Han lupa taruhan sipil militer ini. Kalau Xiaofu pemberontak, mengapa bantu Daqian menangkan taruhan? Benar juga, perkataan Tuan Wang masuk akal. Kalau dia pemberontak, mengapa membantu kita? Ini jelas taktiknya untuk mengelabui kalian. Sekarang dia orang kepercayaan. Yang mulia, jika mau membahayakan, bisa kapan saja. Jika masih tak percaya, lihatlah surat ini. Surat pengkhianatan. Shen Xuan. Ada cap tangan Shen Xuan dan sang utusan. Ini asli. Dokumen. Perjalanan lintas waktu ini bukan awal yang sulit, tapi punya ayah yang bebal. Yang mulia, ayah anak serupa. Jika ayah pemberontak, maka anaknya bagaimana bisa disebut pejabat setia? Tuan Xiaofu bisa menulis, tiada yang sebelum maupun sesudahnya. Kalimat puitis seperti ini pasti memiliki semangat sastrawan sejati. Orang seperti ini mana mungkin pemberontak. Pendapat yang mulia masuk akal. Karakter literati, bukan sembarang orang bisa punya. Jangan-jangan aku salah paham lagi. Apa yang mereka bicarakan ini semua? Semuanya diam. Orang tua Xiaofu, dokumen ini sebenarnya bagaimana? Tenang Kaisar di sini, katakan saja terus terang. Kaisar jamin, tak ada yang bisa menjebak atau memfitnah kalian. Paduka, kami memang tanda tangan dokumen ini, tapi kami pemberontak. Xiaofu bukan. Benar, benar. Paduka, tuan kecil bukan pemberontak. Paduka, Xiaofu masih anak-anak. Dia tak tahu apa-apa. Han Wang, bantu bicarakan Xiaofu. Kita sudah berjanji. Omong kosong. Paduka, buktinya sudah jelas, tak ada kemungkinan berubah. Segera perintahkan, hukum mati seluruh pemberontak ini. Kau ingkar janji. Kau? Han Wang benar. Paduka, Han Wang tangkap pemberontak itu bagus. Kita harus dukung. Tapi Han Wang, kau tangkap keluarga mereka. Apa hubungannya denganku? Aku tak kenal mereka. Kau masih pura-pura bodoh? Sungguh, tak bohong. Aku marga Shen, tapi yatim piatu sejak kecil. Kalau begitu, kau membesarkan diri sampai usia 8 tahun, kau benar-benar ajaib. Bukankah begitu? Yang Xiaofu sudah memutuskan untuk cari aman. Benar, dengan kecerdasan Tuan Xiaofu, bisa dibilang dia anak ajaib, terhebat sepanjang dinasti Daqian. Kalau bukan dia siapa lagi? Ini bukan omong kosong. Yang mulia Han Wang, kalau tak percaya, kita bisa uji langsung di sini, saling menguji. Baca puisi dan tulis karya sastra. Aku tidak ahli dalam hal ini, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kau juga lemah bertarung. Maksudku statusmu. Aku sudah bilang tak kenal mereka. Kalau masih tak percaya, cek sendiri KE Kementerian Rumah Tangga, data keluarganya. Lihat apakah di dokumen ada nama Shen Xiaofu atau tidak. Kurasa kau ini tidak akan menyerah sampai akhir. Cepat periksa. Baik. Han Wang. Kenapa bisa begini? Kan sudah kubilang. Hukum Paman, bertahun-tahun ini kementerian di bawah kendalimu, jika masih beralasan dengan dalih investigasi tidak akurat, akan kuhukum kau karena kelalaian jabatan. Paduka yang mulia. Tuan Xiaofu, mana mungkin pemberontak? Sudah kuduga Tuan Xiaofu anak ajaib, mana mungkin dia pemberontak? Benar sekali. Aku anak baik. Kau yang paling paham. Kedepannya, jangan lupakan kami. Benar Tuan Xiaofu, jangan lupakan kami, Tuan Xiaofu. Apa? Rupanya kau anak angkat. Makanya tak tercatat. Buktinya mana? Iya, buktinya mana? Han Wang,
Jika tak bisa tunjukkan bukti, jangan salahkan kami. Akan melaporkanmu ke Kaisar. Dasar para pecundang, diam semua. Han Wang, Tuan Xiaofu ini sebenarnya anak tetangga. Tak ada hubungan dengan kami. Benar, Xiaofu tak ada hubungan. Akhirnya sesuai rencana. Baiklah, meski dia bukan pemberontak, tapi kalian pasti. Ayo, eksekusi para pemberontak di tempat ini. Akan kulihat, kau tega melihat orang tua dan temanmu mati di depan matamu. Berhenti! Kenapa? Sudah tak tahan? Han Wang berani sekali. Ini aula emas Kaisar, bukan tempat main hakim sendiri. Kau sungguh tidak menghormati Kaisar. Langkah berikutnya, apakah kau mau memberontak? Fitnah keji. Masih berani membantah? Aku tanya kamu, berani menghukum di sini tanpa izin? Kalian berani? Dasar kodok jelek, tampang jelek tapi jago rayu, masih bilang tidak mau memberontak. Paduka, menurutku Han Wang lah mata-mata Zhou yang sebenarnya. Paman, benarkah? Paduka, Pemberontak. Mana ada pemberontak? Ini semua omong kosong. Apa maksud permaisuri? Kemarin bunuh utusan Zhou, hari ini malah tuduh kami, baru masuk istana, sudah dengar fitnahan, seolah kami kirim pemberontak, sungguh konyol. Ini salah paham. Bukan itu maksudku. Bukan begitu maksudnya, lalu maksudnya apa? Tolong permaisuri jelaskan. Kaisar Zhou, ini semua fitnahan belaka. Tapi tidak ada yang berani memfitnahmu. Ku beritahu Kaisar Zhou, apa kau kenal surat ini? Ini. Kenapa surat ini ada di tanganmu? Sebelum main sandiwara, coba latihan dulu. Jangan lebay begitu. Mohon, Kaisar Zhou, beri penjelasan logis. Kalau surat sudah dibaca, maka tak perlu penjelasan lagi. 5 pemberontak ini adalah caraku. Ini baru tertangkap 4. Dasar bodoh. Tidak kau lihat, anak itu juga pemberontak. Kalian semua ditipunya. Kaisar Zhou, licin benar. Bisa menyusup sampai ke jantung kekaisaran. Tidak mungkin. Tuan Xiaofu sudah memperjelas jati dirinya. Dia bukan bagian keluarga ini. Tuan Wang, maksudmu? Kaisar Zhou berbohong untuk Han Wang. Lihatlah sendiri, Han Wang pantas. Pantas. Dasar tidak berguna, diam saja apa? Mari sini. Aku kenal kamu. Masih saja ngeles. Kaisar Zhou, sejak kapan Xiaofu jadi orang Zhou? Dari dulu memang begitu. Paduka, Kaisar Zhou sudah mengakui status pemberontak. Shen Xiaofu masih mau berpura-pura bodoh? Sudah kukatakan, Shen Xiaofu bukan. Paduka di saat seperti ini masih membela pemberontak. Sudah kuduga, wanita seperti kamu hanya ikut emosi. Mana bisa memikul tanggung jawab Kaisar. Andai bukan Han Wang, Dakian sudah hancur oleh permaisuri tolol ini. Wanita bodoh sepertimu masih mau jadi Kaisar, dasar tidak pantas. Akhirnya niat aslimu terungkap. Paduka, tahta. Yang mulia hanya sementara menggantikan putra kedua yang menghilang. Jika hanya sementara, maka setiap keturunan kerajaan berhak atas takhta. Hari ini kami mengusulkan Han Wang sebagai Kaisar baru Dakian. Mohon yang mulia segera turun takhta. Benar, segera turunkan takhta. Sekarang bagaimana kau menghadapi ini? Apa yang terjadi? Sebenarnya sejak tadi di sidang, saya ingin bahas hal ini. Sudah lama saya putuskan untuk turun takhta. Apalagi akal busuk perempuan ini. Tapi penerus takhta saya bukan Han Wang. Jika bukan Han Wang, siapa penerusnya? Apakah di kota terlarang ada keturunan ketiga yang sah? Tentu, Siapa? paman kedua. Bukankah dia ada di depanmu? Dia? Benar saya. Serang, bunuh mereka. Pergi. Tidak mungkin. Kau seharusnya sudah mati. Kau bukan dia. Han Wang meragukan.
Dengar, bawakan mangkuk air. Saya ingin lakukan uji darah. Paman, jika darah saya dan Xiaofu bisa menyatu, itu bukti statusnya. Maka takhta ini pantas untuk dia warisi. Sudah saya katakan, dia bukan orangnya. Silakan uji sesuka kalian. Yang mulia, Untung Xiaofu sudah siap. menyatu. Darahnya benar menyatu. Jadi benar, Tuan Xiaofu, benar pangeran. Dugaan saya tepat. Saya memang pintar. Ini mustahil. Bagaimana bisa? Apakah dia benar? Paman, masih ada alasan lagi? Hanwang, tidak. Harusnya panggil paman kedua. Aku menghilang 4 tahun, akhirnya kembali. Ayo, tunjukkan senyuman kae keponakanmu ini. Tidak. Mustahil. Hasil uji tetes darah sudah jelas. Paman kedua masih belum sadar kenyataan Tugo. Sial, Ya ampun, Kasim kecil itu darah kerajaan juga. Bodoh, airnya bermasalah. Darah siapapun yang diteteskan akan menyatu. Oh, begitu rupanya. Ayo, bawa si pengacau darah kerajaan, Kasim dan Shen Xiaofu. Penggal mereka. Ampun, Yang Mulia. Tunggu, Kasihani kami. ini perintahku. Ada masalah. Yang Mulia, bukannya kau bilang, Shen Xiaofu adalah keponakanku yang hilang? Kenapa main-main dengan airnya? Takut darah tidak menyatu. Aku. Sudah kuduga, dia sama sekali bukan keponakanku. Kau menipuku. Menipu semua orang. Ingin serahkan kekaisaran ke orang luar. Konyol. Jika Yang Mulia tidak turun tahta, kami akan mengundurkan diri. Benar, kami tidak bisa melayani penguasa kacau sepertimu. Keluar. Aku. Bagaimana? Yang Mulia, turun dari tahta. Sekarang, apakah kau ingin aku turun tangan sendiri? Apa maksudmu? Berani-beraninya? Aku masih berkuasa. Tak layak memerintah, bencana akan datang. Turun sekarang. Pangeran Han, kau terlalu berani. Zhao Zhao, Yang Mulia. paman kedua, lepaskan. apa itu? Paman, lepaskan. Lepaskan aku. Keponakanku yang baik melawan pamamu sendiri, kau masih perlu belajar. Almarhum Kaisar pernah berkata saat wafat, di tubuh keponakanku terdapat separuh giok naga berukir naga. Meskipun tes darah tadi berhasil kau tipu, kau bohongi kami, tanpa giok naga ini, kau tak bisa buktikan jati dirinya. Ini adalah pusaka kerajaan Giok Naga. Kenapa terlihat familiar? Aku beritahu kebenaran. Kau takkan temukan dia. Dulu, harimau yang menerjang kalian, sebenarnya ku lepaskan. Dia sudah jadi mangsa harimau. Apa katamu? Kau? Mari, sujudlah menghadap kekaisaran Dakian. Bersujud, minta ampun. Tunggu Hanwang. Mungkin harusnya aku panggil paman. Masih ingat Giok Naga ini? Xiaofu? Giok Naga. Ini Giok Naga utuh. Dari mana dia dapat ini? Apakah dia benar pangeran yang hilang itu? Aku tak salah lihat. Dia memang bukan orang biasa. Xiaofu? Ini pasti palsu. Beri ke... Xiaofu? Jangan berikan. Hanwang sudah dewasa. Masih rebut milik keponakan. Benar. Tak mungkin dia. Dia sudah mati. Giok Naga ini palsu. Kecuali kau buktikan, Bagaimana caranya, Paman? Giok Naga ini adalah pusaka nasional Dakian dan pusaka keluarga Chu turunan kami. Jika kau benar dia, teteskan darahmu di sini. Xiaofu, aku percaya. Buktikan padanya. Tidak berani ya?
Sudah kuduga, dia bukan orangnya. Aku hanya takut sakit. Xiaofu, bukankah kau Tianchen? Kau sungguh adikku. Kakak sangat merindukanmu. Xiaofu adalah pangeran. Apa aku bermimpi? Coba cubit aku. Aku cubit kau. Sakit enggak? Sakit dong. Sukses, sukses. Bang Wang, Xiaofu ini pangeran. Kita semua ikut sukses. Tianchen, kemana saja kau selama ini? Kakak sangat merindukanmu. Kak, lepaskan dulu aku. Aku sulit bernapas. Kakak terlalu senang. Mungkin harusnya kau panggil Xiaofu. Gak apa-apa, Kak. Sebelum kita bernostalgia, urusan penting dulu ya. Urusan penting? Keponakanku, ternyata masih hidup. Kau masih bernapas. Kau beri pamanmu kejutan besar. Tapi kau seharusnya mati. 4 tahun lalu, harusnya kau mati dimakan harimau. Seharusnya aku sadar kau lama mengincar tahtaku. Insiden waktu itu juga ulahmu. Sekarang baru tahu. Telat. Kau tahu selama ini. Betapa aku menyesal. Kenapa dulu tak kubunuh kalian? Jika kalian berdua mati, tahta ini sudah jadi milikku. Sayang sekali kami mengecewakanmu. Bocah, jangan pura-pura tenang di hadapanku. Aku tahu. Kau sekarang sudah ngomcol kan? Enggak. Aku tak mau buang waktu. Kalian memberi kesempatan lagi. Hari ini, aku tak akan mengampuni kalian. Pangeran Han, kau berani bunuh ratu di umum? Kenapa? Ada keberatan? Ah, tidak. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Terus terang saja. Sebelum sidang pagi dimulai, 150.000 pasukan sudah kepung kota terlarang sepenuhnya. Hari ini, takkan ada yang lolos. Hebat Pangeran Han. Jangan lupa perjanjian kita bagi kekuasaan. Kau ini... Aku tak pernah lihat kaisar sebodoh ini. Ngapain bagi denganmu? Setelah kubunuh kau, Zhou akan kacau, lalu aku ambil alih. Dengan mudah menaklukkan Zhou. Aku jadi penguasa dunia. Kenapa harus berbagi denganmu? Dasar bodoh. Han Wang, rencananya bagus, tapi kau tak akan bisa jalankan. Masih punya jalan keluar. Lalu kenapa? Harusnya kau tahu soal pistol ini. Kau yang mengajariku pakai senjata. Sekarang tinggal kutarik pelatuk. Meski kau punya banyak akal. Percuma saja. Coba tembak. Apa? Kira aku tak berani? Aku yakin pistolmu tak punya peluru. Mengarangiku? Baiklah, hari ini. Kubuat kau tamat. Apa yang terjadi? Tadinya sudah kukokang. Xiaofu sudah bilang, pistol ini kosong. Peluru. Peluru apaan itu? Pistol baru berguna kalau ada peluru. Sebelumnya, peluru buatan Xiaofu sudah habis. Jadi pistolmu ini cuma besi tua, tak berguna sama sekali. Tak berguna. Lalu kenapa dibawa-bawa? Awalnya cuma mau gentar kau. Malah kau rampas. Han Wang, kau kalah. Aku kalah. Omong kosong.
Pasukan Han Wang. Sudah kukatakan, pasukanku sudah mengepung. Hari ini kalian tamat. Hanwang, lupa. Aku masih punya 400.000 pasukan. Tak mungkin lupa. Pasukan itu pemberianku saat beri kode harimau. Ku sengaja pilihkan. Tentara lapuk. Mereka lawan pasukan elitku. Bagaikan telur lawan batu. Hancur sekejap. Han Wang yakin. Masih. Andalkan. Tentara lapuk menangkan perang. Coba lihat. KE belakang. Pasukan Hanwang di sekitarmu. Apa kau tidak merasa familiar? Kalian. Hanwang, kami memang sudah tua, tapi bukan berarti tak bisa berperang, terutama saat berhadapan dengan orang-orangmu. Apa yang terjadi? Ini. Apa yang terjadi di sini? Ikut aku jika ingin tahu jawabannya. Apa yang kalian lakukan? Kenapa bersama mereka? Kenapa melanggar perintah militer? Hei, sekarang kuperintahkan kalian. Tangkap mereka semua. Dengar tidak? Hanwang, kau pikir mereka suka perang? Apalagi perang saudara. Perang tanpa pemenang. Ayah mereka ada di pihak lawan. Anak mereka ada di pihak lawan. Saudara seperjuangan, sahabat sepenanggungan. Sedangkan kau, hanya karena ambisi tahta dan keserakahanmu, membuat mereka saling bunuh. Tadi malam, Xiaofu menyuruhku menulis surat disalin KE semua divisi. Dalam surat itu aku janji, mereka bisa pulang, KE keluarga tak akan menuntut tanggung jawab apapun. Dan inilah pilihan mereka. Bangsat, berkumpulnya pengkhianat. Selama ini, bagaimana aku memperlakukan kalian? Sekarang kalian berani memperlakukanku begini. Memang selama ini kau baik pada mereka, tapi tujuanmu tetaplah melakukan kudeta, melawan kehendak dunia. Tak ada yang mau melakukan hal berisiko tinggi tanpa imbalan. Hanwang, kau kalah. Kalah. Omong kosong. Sejak usia 13 tahun, sudah berperang bersama almarhum kaisar, mengalahkan pemberontak, meraih jasa perang. Dalam kamusku, hanya ada mati di medan perang, tak ada kata menyerah. Jangan sok, Dia bilang tak kenal menyerah. mending beli kamus yang ada kata menyerah. Ide bagus. Xiaofu, Ya, Ibu. Yang mulia, hal yang terjadi hari ini, Zhou bertindak gegabah pada Yang Mulia. Mohon Yang Mulia meredakan amarah. Masalah utusan ini, aku tak akan mempermasalahkannya. Kurasa ini ulah Pangeran Han licik. Mohon Yang Mulia menghukumnya. Hari ini aku akan pergi. Tunggu, Kaisar Zhou ingin kabur? Jika tebakanku tak salah, sejak taruhan sipil militer, kau dan pamanku telah berkomplot. Kini kau berani datang, memfitnah Pangeran Qian. Ini adalah pemberontak yang Zhou selundupkan. Masalah sebesar ini tak bisa diabaikan. Apa maksud Yang Mulia? Aku dibutakan oleh Pangeran Han, salahkan dia. Lagi pula, aku tak menuntut kalian tentang utusan. Bagaimana beraninya kau? Utusan Zhou yang tewas. Juga ulah pamanku. Kita bisa bayar nyawa dengan nyawa. Masalah lain harus dibahas terpisah. Zhou masih berhutang pada Qian. Sungguh banyak. Katakan apa yang kalian mau. Zhou harus tunduk pada Qian. Setiap tahun harus memberikan kuda 8.000 emas dan perak 1 juta dan kain sutra 10.000 gulung sebagai upeti tahunan. Ini perampokan. Kaisar Zhou, kami hanya minta harta, bukan nyawamu. Harusnya kau bersyukur.
Masih mau protes apa? Kaisar Zhou, pikir baik-baik. Dengan satu perintah dariku, nyawamu hari ini akan berakhir di sini. Baik, aku tanda tangan. Aku tanda tangan puas. Pergi. Yang mulia, Apa yang kalian lakukan? Yang mulia, dulu kami ketika menemukan Xiaofu tak tahu dia pangeran. Kini kami tahu jati dirinya. Kami sadar Xiaofu pangeran. Dia bukan anak kami. Yang mulia, aku yang membesarkan Xiaofu, bolehkah aku memeluknya terakhir kali? Tak akan ada kesempatan lagi. Apa yang kalian bicarakan? Dulu, jika bukan karena kalian membesarkannya, bagaimana mungkin hari ini aku bertemu anakku? Kalian yang menyelamatkannya. Kalian selamanya orang tua Xiaofu. Aku sudah berdiskusi dengan Xiaofu. Ibu, Aku tidak mau jadi kaisar. apa? Yang mulia, benarkah Yang mulia setuju biarkan Xiaofu tetap tinggal bersama kami? Ini keputusannya sendiri, apalagi baginya, daripada kakak kandungnya. Kalian yang paling berarti. Terima kasih. Yang mulia, hamba sangat berterima kasih. Jangan menangis. Nanti Xiaofu melihat. Ayah, ibu, kita harus berangkat. Kakak, kalau ada masalah di istana, ingat kirim laporan padaku. Baik, kalau nanti sempat, sering-seringlah ke istana. Bertahun-tahun ini, banyak yang ingin kubicarakan, ingin kuungkapkan padamu. Mana ada kaisar nulis laporan KE prefektur, beri laporan. Dulu memang tidak ada, tapi mulai hari ini, Daqin tetapkan aturan baru. Setelah prefek ini ditangkap, kantor prefektur kotor sekali. Setelah bawa barang, bersihkan seluruh kantor prefektur ini. Kantor sebesar ini, cuma kita berdua. Tuan kecil, kami sudah seharian di jalan. Badanku lelah sekali. Istirahat sebentar. Iya, Lelah. Kalian berdua tidur sepanjang jalan. Cepetan, selesaikan sebelum gelap. Siap. Lalu, mulai hari ini, jangan panggil tuan kecil. Panggil aku prefek. Siap, Bapak Prefektur. Kenapa kau datang? anak itu tidak jadi kaisar. Kesempatanmu masih ada. Apa?